Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat di situasi yang tidak menentu ini. Dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang cukup unik. Karena kita akan membahas materi gradien. Jadi gradien itu bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu objek. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengobservasi kemiringan objek, yaitu garis lurus. Nah, teman-teman, di dalam pengertian ini kita telaah dulu maksud dari pengertian ini. Di sini ada kata bilangan. Bilangan nih. Nah, kalau teman-teman membaca definisi, bilangan itu merupakan hasil dari perhitungan atau pengukuran atau pencacahan. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan perhitungan dan pengukuran. Oke, kita akan mengukur suatu objek dan kita akan melakukan perhitungan di situ. Oke, jadi gini, kita membutuhkan contoh ya untuk mempermudah kita memahami analogi ini. Kita bikin analogi. Oke, kok jadi gini? Oke, kita ulang. Kita bikin segitiga siku-siku untuk mempermudah kita. Oke, sip. Jadi di sini kita akan menentukan kemiringan dari segitiga ini. Kemiringannya itu ya ini. Kemiringan dari hipotenusa. Nah ini hipotenusa ini tuh biasa kita sebut garis miring sih ya. Tapi nama yang paling benernya itu hipotenusa gitu. Jadi untuk kita menentukan nilai kemiringan hipotenusa dari segitiga ini, segitiga siku-siku ini, maka kita perlu membandingkan tinggi segitiga ini dengan alas segitiga ini. Nah, jadi kemiringan itu kita lambangkan dengan M. M ini sudah jadi kesepakatan ya. Kesepakatan untuk simbol dari gradien. Jadi M sama dengan tinggi dibagi dengan alas. Sebenarnya istilahnya itu tinggi dibagi alas ya. Itu sama dengan M atau nilai kemiringan. Oke. Kita akan menggunakan prinsip ini untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan menentukan nilai gradien. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Itu kalau kita mau menentukan nilai gradien, kita itu setidak-tidaknya membutuhkan 2 titik. Oke. Untuk kita menentukan nilai gradien, sekali lagi kita setidak-tidaknya membutuhkan 2 titik. 2 titik yang berada pada garis yang akan kita cari nilai gradiennya. Oke, gini kita gambar aja ya persamaannya. Misalkan gini, garisnya ini. Nah, kita pilih nih di garis L ini, kita akan menentukan 2 titik. Misalkan titik di sini dan titik yang ada di sini. Jadi ini titik yang pertama ya. Nah, titik yang pertama ini kan ini X, ini Y. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini teman-teman pasti udah tahu lah. Nah, ini ada di X1, Y1. Oke. Selanjutnya di titik yang selanjutnya itu dia itu berada pada titik X2, Y2 ya. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita tarik garis kayak gini, nah, dia akan membentuk suatu segitiga siku-siku nih. Ya sama dong, ini juga segitiga siku-siku kan. Berarti kita bisa menggunakan analogi ini. Oke. Kita bandingkan tinggi dengan alasnya. Tingginya yaitu dari Y2 ke Y1. Delta Y. Itu Y2 kurang Y1. Soalnya kita mau bandingkan alasnya. Alasnya. Oke, alasnya itu ini ya. Jaraknya dari sini sampai sini. Berarti dari X2 dikurang X1. Ya udah, kita dapat deh.
M sama dengan apa? Y2. Oke, kita bikin dulu delta Y per delta X. Atau sama aja dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini teman-teman adalah konsep dasar banget gitu yang akan kita gunakan untuk mencari nilai gradien pada suatu garis lurus. Oke. Jadi yang kita dapat simpulkan di sini adalah untuk mencari nilai gradien setidak-tidaknya kita membutuhkan dua titik yang berada pada garis yang akan kita cari nilai gradiennya. Nah, titik ini kan, dua titik ini kan berada pada garis L. Garis L itu garis yang mau kita cari itu tingkat kemiringannya. Oke deh. Misal nih kita bikin contoh ya. Misalkan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 3,2. Oh, 3,4 deh. Oke. Nah, ini kita mau cari nilai M-nya. Ya udah, kita tentukan nih mana titik yang pertama, mana titik yang kedua. Nah, ini mau yang ini titik pertama atau yang ini sama aja nantinya. Kita pilih yang ini aja ya. Ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Maka Y2-nya adalah 4. Y1-nya adalah 3. Berarti 4 dikurang 3. Terus X2-nya apa nih? 3. X1-nya 2 dikurang 2. 4 kurang 3, 1. 3 kurang 2, 1. Maka gradiennya adalah 1. Sederhana aja kan teman-teman. Nah, terus yang kedua. Misalkan nih kita punya negatif 2,5 dengan 7,6 deh. Nah, kita mau cari nilai M-nya. Nah, kalau ada garis yang melewati kedua titik ini, kita mudah aja untuk mencari nilai gradiennya. Ini kita tukar deh, ini yang titik pertama deh, bisa boleh banget gitu. Dan titik yang kedua. Maka Y2-nya adalah 5. Kalau begitu berarti Y1-nya 6. Oke, 6. X2-nya apa? Negatif 2. Terus dikurang X1-nya 7. Nah, 5 kurang 6 negatif 1. Negatif 2 kurang 7 negatif 9. Ini sama dengan 1/9. Mudah aja kan? Yang penting kita sudah tahu konsepnya. Nanti semuanya itu bakal berjalan dengan mudah. Terus gimana dong kalau misalkan yang kita tahu itu adalah Y sama dengan BX plus C. Ketika kita diberitahu informasi bahwa ada suatu garis lurus yang memiliki persamaan Y sama dengan BX plus C, dan kita disuruh mencari nilai gradiennya. Nah, di sini yang akan menjadi tanda tanya. Padahal kan pada dasarnya kita membutuhkan dua titik untuk mencari nilai gradien. Ternyata kita bisa mencari berapapun titik dari persamaan ini. Mau cari 10 titik, 11 titik, 2 titik itu bisa dari persamaan ini. Ini adalah formula yang bisa membantu kita mencari titik pada garis yang diminta gitu. Ini garis nih punya persamaan. Nah, kita mau cari titiknya. Nah, yang kita tahu kan kalau M itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 kan. Apa sih ini? Ini X2 dikurang X1. Nih, sudah. Kita kan cuma tahu ini nih, formula dasarnya. Ya udah, kita bisa bikin juga. Kita mau cari E1 nih, teman-teman. E1 ya udah tinggal kita ganti BX 1 ditambah C. Nah, gitu. Kalau di sini E1 maka di sini X1. Mudah kan? Nah, kalau Y2, nah kita kan butuh Y2 sama Y1 nih. Maka tinggal kita ganti BX 2, di sini 2, di sini 2 plus C. Sudah deh, kita dapat 2 titik. Kita dapat X1, kita dapat X1,
bx1 plus c, maka kita dapatkan titik di sini. X1, bx1 plus c, dan titik yang kedua adalah x2, bx2 plus c. Kenapa ini bx1 plus c? Karena bx1 plus c ini sama dengan y1 kan. x1, y1, x2, y2. Y2 adalah bx2 plus c. Oke. Selanjutnya kita tinggal substitusikan aja ke sini. Nah, di sini kita substitusikan y2-nya adalah bx2 plus c. Ini dikurang. Ini satunya apa? bx1 plus c per x2 dikurang x1. Nah, di sini kita kumpul nih bx1 bx2 negatif kali positif, negatif dikurang bx1 plus c negatif kali positif, negatif dikurang c per tetap, pernya itu tetap, penyebutnya tetap x2 dikurang x1. Nah, kita naikin, nah gini. Nah, kalau sudah gini, ini kan c kurang c kan 0. Nah, berarti kita tinggal punya bx2 ini dikurang bx1 per x2 kurang x1. B-nya kita keluarkan teman-teman dari dalam kurung. Karena ada sama-sama B, maka sisanya di dalam kurung x2 dikurang x1. Ini sifat aljabar ya teman-teman. Sifat operasi. Operasi hitung ya. Nah, jadi x2 kurang x1. Ini sudah, tinggal kita coret karena sama nilainya ya. Jadi nilainya B. Nah, jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, maka M-nya sama dengan B. B itu apa? B itu koefisien dari X. Nah, jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, kalau kita mau cari nilai gradiennya, maka tinggal kita lihat aja koefisien dari X-nya apa. Misalkan kita punya contoh nih, persamaan garis yang memiliki persamaan, misalkan 3X plus 5. Tentukan gradiennya. Ya udah, kita lihat koefisien X-nya apa? 3. Kalau misalkan Y sama dengan negatif 2X plus 5, tentukan gradiennya berapa? Iya, negatif 2. Kita lihat aja koefisien X-nya, kan mudah aja. Yang penting di sini saya mau ngasih tahu teman-teman asal usul rumusnya itu loh. Dari mana? Tapi ini teman-teman cerna bisa pelan-pelan aja sih. Karena memang ini lumayan rumit ya untuk kelas SMP gitu ya. Untuk siswa SMP mungkin ini lumayan agak membingungkan ya. Tapi kita bisa gunakan rumus ini. Kalau misalkan kita ketahui persamaan garisnya ini. Ya udah tinggal kita lihat aja koefisien dari X-nya. Terus gimana lagi nih kalau yang kayak gini nih. Misalkan diketahui gini persamaan garis yang punya X plus B plus C sama dengan 0. M-nya berapa? Sebenarnya sama aja teman-teman. Sama aja kayak yang ini. Yang di atas tadi kan. Tapi yang membedakan di sini koefisiennya ada. Koefisiennya itu B. Sedangkan yang di atas tadi itu koefisiennya 1 gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Mudah. Sebenarnya mudah. Gini. AX plus B plus C. Di ruas kiri itu penuh nih, ada koefisien ada variabel X, ada variabel Y, ada konstanta. Nah, sedangkan di persamaan yang tadi, itu yang Y sama dengan BX plus C, itu variabelnya itu berbeda dengan variabel X posisinya ya. Jadi variabel Y itu di ruas kiri, variabel X-nya di ruas kanan, bersama dengan konstantanya. Jadi gini, kita ubah aja nih supaya lebih mudah. Kita bikin variabel Y-nya ini berbeda ruas dengan variabel X dengan konstantanya. Caranya gimana? Pertama kita kurangkan kedua ruas dengan BY. Maka kalau kita kurangkan ini dengan BY, kan gini jadinya AX plus BY dikurang BY
plus C sama dengan 0 dikurang BY. Oke, ini kita anu aja, agak jauhkan aja. Nah ya, gitu ya. Nah ini kan kita kurangkan kedua ruas dengan BY kan. Oke, ini sama dengan apa? AX, BY kurang BY, 0. Ditambah 0 ditambah C. 0-nya kita nggak usah tulis, sama dengan 0 dikurang BY. Nah, kan udah pindah nih. Tuh, udah pindah. Terus selanjutnya, kita mau Y ini memiliki koefisien 1. Sama kayak yang di atas ini kan. Nah, sama kayak di atas ini. Caranya sama, nggak sama. Tapi caranya kita bagikan kedua ruas itu dengan negatif B. Jadi gini teman-teman. Nah kalau kita bagikan kedua ruas dengan negatif B, berarti gini. AX plus C per negatif B per negatif B sama dengan negatif BY per negatif B. Oke, ini sama dengan negatif AX plus C per B sama dengan negatif B per negatif B. 1. Jadi kita perhatikan. Ini kan sudah mirip-mirip tuh. Udah sama sih sebenarnya kan, sama kayak gini. Nah, ya udah, kita prinsipnya tadi apa? Kita lihat variabel koefisien dari X-nya. Koefisien X-nya apa? Negatif A per B. Jadi kalau kita punya persamaan yang seperti ini, ya persamaan yang seperti ini, maka kita untuk mencari gradiennya pakai formula yang seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi misal nih kita punya contoh ya. Misalkan 3x plus 5 Y, aduh kurang bagus nih, terlalu bersemangat. 3x plus 5y plus 2 sama dengan 0. M nya berapa kalau gitu? Ya kita lihat koefisien X nya apa? 3, koefisien Y nya 5, tinggal kita tambahin negatif depannya. Negatif 3/5. Kalau misalkan 3x dikurang 5y plus 7 sama dengan berapa gradiennya? Ya udah kita lihat koefisien X-nya berapa? 3. Koefisien Y negatif 5. Kita tambahin negatif di depannya. Jadi apa? Negatif kali negatif positif. Jadi 3/5. Udah teman-teman gitu. Ini akan menjadi simple dan menjadi mudah kalau teman-teman sering-sering berlatih untuk belajar materi ini gitu ya. Saya pun belajar ini nggak secepat itu. Tapi kalau kita mau tekun, mau belajar sungguh-sungguh dan terus mencoba, maka materi-materi seperti ini akan dengan mudah kita bisa kerjakan. Jadi kuncinya adalah sering-sering berlatih sehingga kita bisa menjadi terampil. Ketika kita terampil, maka kita akan dengan mudah menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu yang baru untuk kita semua. Oke, kalau ada saran, pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.